Cerita kali ini, aku akan menceritakan film Korea yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Hope dan rilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berusaha sembuh dari trauma setelah mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk kita ikuti ceritanya. Im So-won adalah anak gadis berusia 8 tahun yang cantik dan pintar. Suatu pagi saat berangkat sekolah, hujan turun sangat deras. Im So-won berangkat ke sekolah berjalan sendirian di bawah payung. Dia tidak tahu di depan ada seorang pedofil yang mengintai. Saat dekat dengan sekolah, Im So-won bertemu dengan lelaki itu. Karena saat itu suasana hujan dan sepi, lelaki itu lantas dengan mudah membawa So-won ke tempat kosong di sekitar situ dan melakukan pelecehan seksual kepada So-won. So-won lalu menghubungi polisi dan seketika polisi datang menolongnya. Saat diberitahu kondisi anaknya, ibu dan ayah So-won yang saat itu sedang bekerja sangat kaget dan bergegas menuju ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa So-won harus dioperasi karena kondisinya sangat parah. Anus dan usus besarnya harus diangkat. Hal itu tentu saja membuat orang tua So-won sedih. Kata dokter, So-won akan dibuatkan anus buatan dan kolostomi untuk usus halusnya yang sekarang berada di luar. So-won akan menjalani kecacatan itu seumur hidupnya. Saat So-won sudah siuman, dia menjelaskan ciri-ciri pelakunya dan meminta ayahnya agar pelakunya segera ditangkap. Polisi sebenarnya sudah mendapat sidik jari pelaku, tapi karena kurang bukti, polisi tidak dapat menangkap pelaku saat itu juga. Kecuali jika So-won mau bersaksi untuk menunjuk wajah si pelaku, barulah polisi bisa menangkapnya. Hal itu disanggupi So-won. Dengan didampingi oleh ahli terapi, So-won lalu menunjuk wajah si pelaku dengan direkam oleh polisi. Dengan bukti itulah polisi segera menangkap pelaku di rumahnya. Ayah So-won yang mengetahui pelaku sudah ditangkap langsung pergi ke kantor polisi untuk menemui si pelaku, tetapi tidak dibolehkan untuk masuk. Suasana tambah kacau karena saat itu juga banyak wartawan media berkumpul untuk meliput berita ini. Berita tentang pelecehan pada seorang anak itu seketika langsung ramai di televisi. Tak hanya di kantor polisi, para wartawan juga mencari So-won di rumah sakit. Karena banyaknya wartawan, ayah So-won lalu menggendong So-won dan pergi mencari kamar yang lebih tenang. Karena panik dan anusnya bermasalah, So-won tidak sengaja mengeluarkan kotoran. Ibunya pergi mencari pertolongan dan ayahnya berusaha menolong So-won membantu membersihkan kotorannya. Tetapi hal itu malah membuat So-won takut. Dia teringat lagi akan kejadian mengerikan waktu itu. Suster lalu datang dan memberitahu bahwa istrinya pingsan. Ternyata ibunya So-won selama ini hamil, tetapi dia belum sempat memberitahu ayah So-won. Di ruang terpisah, ayah So-won menemui So-won di kamarnya. Tetapi karena kejadian siang tadi, So-won sekarang menjadi malu dan takut pada ayahnya, sehingga dia menutupi seluruh tubuhnya saat ayahnya datang. Dia sekarang menjadi trauma pada laki-laki dewasa. Di persidangan, lelaki tua bajingan tengi ini malah tidak mengakui perbuatannya. Dia selalu bilang tidak ingat apa-apa atas kejadian itu. Padahal alat bukti dan hasil tes DNA sudah dihadirkan. Hal ini membuat ayah So-won menjadi geram. Tiba-tiba teman ayah So-won melempar sepatu kepada pelaku. Dia marah banget sama kelakuan si pelaku. Tapi pelaku laknat itu malah memasang wajah gak berdosa. Di rumah sakit, ahli terapi mencoba menghibur So-won dengan menghadirkan karakter kartun yang disukai So-won. Hal ini membuat So-won senang dan dia bisa sedikit tersenyum. Ternyata yang dibalik kostum itu adalah ibu So-won, teman ibu So-won, dan polisi. Ayah So-won sedikit kebingungan saat membayar karena menyewa kostum seperti itu ternyata mahal.
Tapi karena si pemilik sewa kostum itu baik hati, dia lalu meminjamkan salah satu kostum itu kepada ayah Sowon. Dia pun bergegas memakai kostum itu dan berusaha mendekati Sowon karena dia tahu Sowon masih takut kepadanya. Tapi dengan memakai kostum itu, dia bisa memeluk Sowon dan Sowon pun masih belum tahu kalau itu ayahnya. Esoknya, ahli terapi mulai melakukan sesi terapi kepada Sowon. Setiap satu tanya jawab diajukan, mereka akan menempelkan satu stiker. Ahli terapi melakukannya dengan pelan-pelan dan sangat sabar. Waktu terus berjalan, tak terasa stiker mereka sudah penuh. Perlahan-lahan Sowon mau berbicara lagi. Dia mengungkapkan pada ahli terapi kalau dia merasa malu pada teman-temannya saat dia masuk sekolah nanti. Tapi di sisi lain, teman-teman Sowon malah sangat menunggu Sowon untuk masuk sekolah. Mereka menempelkan kertas berisi ucapan-ucapan dukungan kepada Sowon di rumahnya Sowon. Sowon yang baik hati juga memikirkan orang tuanya yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatannya. Dia juga memikirkan tentang adiknya yang akan segera lahir. Apakah orang tuanya masih akan sayang padanya jika nanti ada anggota baru di keluarga mereka? Hingga suatu hari, Sowon akhirnya sehat dan diperbolehkan untuk pulang. Di mobil, ayahnya memasang tirai pembatas antara dirinya dan Sowon karena Sowon masih takut pada ayahnya. Saat melewati gang kecil, dia teringat lagi akan kejadian itu. Dia mengalami serangan panik. Dia tiba-tiba sulit bernafas dan mual-mual. Saat tiba di rumah, betapa kagetnya Sowon melihat banyak sekali tulisan dan gambar dari teman-temannya yang ditempel di kaca depan rumahnya. Salah satu teman Sowon bernama Yongsuk datang. Dia tiba-tiba menangis. Dia bilang menyesal di saat kejadian itu dia tidak menemani Sowon berangkat ke sekolah. Sekarang, saat Sowon mulai masuk sekolah, Yongsuk dan teman-temannya akan menemani Sowon di belakangnya. Juga ayah Sowon yang rela memakai kostum untuk menemani Sowon berangkat ke sekolah. Boneka itu membuat Sowon bersemangat untuk pergi ke sekolah. Hari-hari selanjutnya, Yongsuk selalu menawarkan diri untuk menemani Sowon ke sekolah. Juga ayah Sowon, setiap jam makan siang, dia menyempatkan diri pergi ke sekolah Sowon, memakai kostum untuk memberi semangat kepada Sowon. Ayah Sowon mengikutinya sampai mereka pulang sekolah. Hingga suatu saat, Sowon sepertinya menyadari sesuatu. Dia seperti menyadari kalau di dalam kostum itu adalah ayahnya. Karena sudah ketahuan, mau tidak mau ayah Sowon akhirnya mengaku. Sowon yang pengertian mengerti kalau ayahnya melakukan semua ini karena Sowon selama ini menghindarinya, tapi ayahnya ingin selalu dekat dengan Sowon. Dia pun mengajak ayahnya pulang dan memberitahu ibunya bahwa di dalam kostum itu adalah ayahnya. Tentu ibunya sangat kaget melihat ayahnya berada di dalam kostum tersebut. Tapi dengan sabar Sowon mengusap keringat ayahnya karena dia tahu ayahnya pasti kepanasan berada di dalam kostum yang sangat besar itu. Suatu hari, ayah Sowon mendapat surat panggilan untuk Sowon agar menghadiri sidang. Karena menurut hakim, video kesaksian Sowon tidak bisa dijadikan bukti. Ditambah, si pelaku sampai sekarang masih tidak pernah mengakui perbuatannya karena alasan mabuk. Hal itu bisa meringankan hukumannya. Karena itulah, ayah Sowon lalu mendatangi pelaku di penjara.
Tapi pelaku malah seolah mengejek bahwa dia tidak akan lama lagi di penjara dan suatu saat akan bertemu lagi dengan Sowon. Hal itu membuat ayah Sowon murka. Dia lalu melemparkan kursi pada pelaku, tapi tidak kena ya karena ada penghalang. Malamnya ayah Sowon bilang ke ibu Sowon kalau seumpama besok hasil sidang tidak sesuai harapan, dia akan membunuh si pelaku itu sendiri. Akhirnya hari sidang putusan pun digelar. Sowon hadir sebagai saksi untuk memberatkan hukuman si pelaku. Tetapi pelaku tetap kekeh tidak mengakui dan tetap ngotot kalau dia tidak ingat kejadian itu karena dia mabuk. Akhirnya hakim pun membacakan putusan. Anehnya, hakim menerima alasan pelaku mabuk dan memutuskan penjara hanya 12 tahun kepada pelaku. Semua yang hadir dalam persidangan sangat marah atas keputusan itu, tidak terkecuali ibu dan ayah Sowon. Ayah Sowon yang sudah tidak bisa menahan emosinya lalu mendekati pelaku dan ingin melukainya. Tetapi Sowon segera menghalangi dan menahan kaki ayahnya. Dia hanya minta ke ayahnya agar mereka segera pulang saja. Lagi-lagi si pelaku melihat mereka berdua dengan pandangan mengejek. Dengan perasaan yang kecewa dan sedih, keduanya pun pulang meninggalkan ruang persidangan. Hari berganti hari terus berjalan. Bulan berganti bulan, silih berganti. Adik Sowon kini telah lahir. Sowon sekarang mempunyai adik laki-laki. Bayi laki-laki itu sangat lucu dan disayang banyak orang. Hari-hari pun berlalu. Sowon sudah melakukan aktivitas sekolahnya seperti biasa. Dia kembali ceria lagi seperti dulu. Dia mempunyai harapan untuk memulai hidup lagi dengan normal. Adiknya lah salah satu yang membantu memulihkan mentalnya. Baginya, kelahiran adiknya adalah anugerah. Begitulah akhir cerita dari Sowon dan akhirnya tamat. Dari kisah Sowon ini kita bisa memetik pelajaran. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu hati-hati dan waspada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan semua manusia pasti punya masa lalu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menatap dan memperbaiki masa depan. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.